Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman. Sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing bareng kaitannya dengan tugas saya dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ini adalah aksi nyata saya, jadi saya akan sedikit berbagi tentang budaya positif. Sebenarnya sih sudah sempat disampaikan kemarin pas Ustaz Darana sama saudara Anti, saya hanya mengulang saja. Yang sudah mungkin ya sudah, oh ya sudah pernah. Jadi kita sering saja, nanti kalau ada saya kurang atau salah mohon di gabung. Karena saya juga masih belajar, saya juga masih memahami tentang budaya positif. Jadi nanti tujuan dari kegiatan ini nanti kita akan mengenal konsep dari perubahan paradigma pembelajaran mengenai stimulus respon dan teori kontrol, yaitu 3 teori motivasi manusia, motivasi internal dan eksternal, juga tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nanti kita bantunya Ustaz Ranti ya, karena sudah pernah kan sebelumnya membantuannya. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan siswa untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada siswa. Terus yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata dan efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh kepentingan sekolah. Dan yang terakhir, bersikap kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sisi kebutuhan sosial dan nasional. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih sekali nih Ustaz Imas sudah memberikan waktu, memberikan tempat, sarana-sarana sehingga menunjang kelancaran saya dalam tugas CKP ini. Terima kasih Ustaz Imas selaku kepala sekolah. Mohon maaf karena sering merepotkan. Oke, untuk teman-teman nanti yang belum datang. Ini adalah tujuan yang akan kita sharing hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita pelajari sama-sama, yaitu ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin teman-teman sudah ada yang praktek ini dari beberapa ini, dari 8. Sudah membuat keyakinan kelas teman-teman? Alhamdulillah saya tadi sudah di kelas, jadi saya langsung praktek membuat keyakinan kelas. Saya manfaatkan itu di kelas untuk membuat keyakinan kelas dengan murid baru yang sebenarnya masih kurang kondusif, tapi saya masih positif tinggi ya bisa, walaupun dengan produknya anak-anak karena baru masuk kelas. Ya seperti itulah. Ya nanti kita akan bersama-sama mendalami tentang 8 hari ini, yaitu tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar. Dan teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan bahasa berdiferensiasi ya, sudah familiar ya teman-teman, berdiferensiasi. Kan sudah pernah juga kita yang LBB itu kualitas diferensiasi dan lain-lain, dan juga tentang profil belajar Pancasila ya. Insya Allah teman-teman sudah tahu dan sudah familiar. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ini diibaratkan yang belakang itu guru ya, yang bukan murid. Jadi seperti apa ya, boneka yang berputar-putar. Kita mengontrol murid. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu ada beberapa ilusi kita. Selanjutnya, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi ada dua teori di sini, teori stimulus respon dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tapi kalau di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Artinya semua orang melihat hal yang sama. Di kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, namun di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu perilaku yang salah menurut kita. Terus orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sudah dipraktekkan saat Ustaz Retno diseminasi juga dulu, yang memegang kertas, ya, yang bisa membuka hanya kita sendiri. Karena kalau kita nggak membukanya, kita nggak akan membukanya, walaupun dipaksa oleh saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan aja pada saat tujuan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan menurut teori kontrol, pikirnya menang-menang. Jadi nggak ada yang dikalahkan. Seperti halnya kalau kita di sekolahan, nggak ada yang dikalahkan. Keluarga nggak dikalahkan, sekolah juga nggak dikalahkan. Jadi sama-sama menang. Keluarga menang, sekolah juga menang. Bagaimana kita bisa mengakui? Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita memaknai disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya nggak usah lah. Ya teman-teman ya, disiplin kesannya itu dipaksa gitu ya, aturan karena tidak sesuai dengan hati nurani kita. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam diri bukan dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini kalau ancaman, hukuman, sokokan itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi anak mau melakukan kalau dikasih bintang, misalnya. Mau tertib kalau ada penghargaan, kalau kita seringnya bintang ya usia. Bintang, atau nanti bisa pulang terlebih dahulu yang tertib. Itu sebenarnya kurang tepat. Tapi sering kita lakukan. Ada lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini adalah beberapa contoh nilai kebajikan. Kalau di pendidikan itu ada profil pelajaran Pancasila. Itu semuanya adalah nilai kebajikan. Ada berapa teman-teman? Profil pelajaran Pancasila? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada berapa teman-teman? Ini lagi apa enggak? Yes. Sambil dihitung ya coba. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ada 6 teman-teman. Ya, itu ada 6 topik pelajaran Pancasila. Selanjutnya ini dari beberapa juga ada itu nilai kebajikan dari Mariers, program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, dan lain-lain. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Ini sekarang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan
kebutuhan dasar kita. Itu ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Dan di sini akan lebih dirinci. Untuk bertahan hidup itu ada dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerjasama, diberikan dalam penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kesenangan juga ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ketika anak-anak kita mengajak kita untuk bermain, itu adalah anak-anak sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk kesenangan. Jadi anak-anak ingin kesenangan, jadi mengajak dunia untuk bermain. Atau misalnya ada anak yang melakukan sesuatu yang sebenarnya itu perbuatan yang salah atau melanggar. Misalnya kayak Zuge misalnya ya. Keluar. Nah, itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi saat itu. Mungkin kalau kayak Zuge itu butuh apa ya? Kebebasan. Ya. Ya, jadi kebutuhan kebebasannya kurang terpenuhi. Atau bisa juga dari rasa kasih sayang dan rasa diterimanya kurang dipenuhi. Itu adalah contoh-contoh dari kebutuhan dasar yang bisa kita lihat dari murid-murid Buddha. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Dan motivasi ini adalah melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan di sini ada 3 motivasi ya. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini murid melakukan disiplin karena takut dihukum dan merupakan motivasi ekstrinsik. Ini motivasinya dari luar. Aku dihukum, jadi saya tertib disiplin. Nah, itu masih terjadi ya, Us? Dan memang iya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga mesti kita praktekkan. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan, dan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Aku ketik komen sudah dibayar permen, mencoba oleh bintang, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini adalah motivasi yang diharapkan ada dalam diri setiap murid, juga guru. Jadi dari dalam, keinginan dari dalam, bukan karena sesuatu dari luar. Dan ini masih harus belajar kita. Karena masih sulit. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini disiplin dengan identitas gagal karena hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan itu adalah disiplin yang tidak sukses, gagal, tidak baik juga untuk anak. Karena itu sifatnya ekstrinsik ya, dari luar. Jadi anak mau karena kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, membuli kadang ya. Padahal misalnya habis jadi teman tapi nggak punya enggak. Terus murid menjadi rendah diri. Ada yang kadang-kadang anaknya jadi rendah diri, menurut baik dan menarik diri. Terus efek dari penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Merusak hubungan. Ada sifat iri. Kadang satu mendapat bintang, yang lain juga pengen mendapat bintang. Jadi malah jadi ya. Terus mematikan kreativitas ternyata. Penghargaan itu bisa mematikan kreativitas anak. Padahal anak bisa mencapai lebih dari itu sebenarnya. Tapi karena penghargaan harus itu mematikan kreativitas anak. Dan penghargaan itu merampas hak menghargai itu. Dan karena misalnya penghargaan itu ada anak yang sebenarnya bisa, tapi karena sesuatu jadi dia merasa nanti saya nggak pintar, nggak bisa, karena saya nggak mendapatkan bintang. Jadi dalam pikirannya yang bisa mendapatkan bintang itu adalah yang hebat. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu melalui konsekuensi dan restitusi. Ya, ini efeknya. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahannya. Selanjutnya restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Juga dirinya memegang kontrol, jadi dirinya sendiri yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini baru masuk yang sukses, disiplin yang sukses dari intrinsik.
Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang sudah praktek paling Ustazah nanti dan Ustazah Retno. Ya Us, boleh bentukin ini sama temennya ya Us. Restitusi. Ini saya pernah praktek tadi juga Mas, karena bahasanya juga harus dengan bahasa yang sesuai ya. Dan teman-teman memang perlu ini. Nanti perlu ada mungkin saudara-saudara sharing sama teman-teman. Jadi kalau ada masalah dengan sertifikat restitusi, jadi nanti itu akan malah menjadikan anak itu sukses, bukan anak yang gagal. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki bimbingan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Lanjut ke 5, posisi kontrol hukum. Nih, kita sama-sama merasa coba kita introspeksi nih. Kita berada di posisi yang mana? Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer untuk anak-anak atau murid kita. Yuk, gimana ini ya? Sebagai apa kita? Semuanya. Iya. Fleksibel ya. Nah, ini satu penerapannya. Penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap satu pasal 3. Misalnya, ini penghukum ya, hormat bendera selama 15 menit. Misalnya seperti itu. Ini biasanya ya yang berbeda ya. Kesepian mungkin. Selanjutnya, harus berapa kali ibu memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengulangi kesalahan kamu. Ini sebagai kontrol membuat merasa bersalah. Jadi anak jadi merasa bersalah. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau bantu kali ini ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai datang lagi ya. Kelihatan banget bahasanya sebagai teman. Jadi surat apa? Itu kasih bilang ya, gitu ya. Terus kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan dirawat. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi ada konsekuensinya. Selanjutnya yang posisi yang ideal. Posisi ideal, posisi kontrol ideal seorang guru adalah sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Ini memang agak susah, tapi kita harus berusaha nih. Saya juga masih berusaha ini belajar untuk bisa menjadi manajer untuk murid kita dengan bahasa-bahasa seperti ini. Kadang sudah dari awal sudah menerapkan yang itu 5 itu kita terapkan semua. Padahal sebenarnya tidak itu ya. Selanjutnya kita tebak ini ya. Kita sama-sama belajar ya Bos. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa ini? Penghukum. Siapa tuh hukum? Saudara? Kenapa Ustazah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kau sadar ya? Membuat merasa bersalah. Ya, alhamdulillah. Ini adalah membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, jadi anak-anak merasa bersalah. Ada bahasa saya kecewa sekali. Selanjutnya Bos, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa? Teman, penghukum, manajer, memantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ini menjustifikasi anak kayak melabel ya. Jadi anak itu selalu salah, nggak pernah benar. Berarti ini posisi kita sebagai penghukum. Ya, oke. Tepuk tangan. Lagi dapat lagi ya Bos. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Sip, kita bersama-sama ini. Selanjutnya,
Selanjutnya, ayolah lakukan dari bapak atau ibu ya. Iya, tepuk tangan lagi. Sudah paling utara ya, Bos. Jadi seperti bahasa dengan teman. Selanjutnya yang terakhir, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yang belum, ya, pemantau. Kita sebagai pemantau. Jadi dari tindakan itu ada konsekuensinya. Terima kasih, kita sudah lakukan. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Waktu sedang kita mau saudara itu masih keyakinan atau kesepakatan? Kesepakatan. Masih kesepakatan. Sekarang sudah keyakinan. Nanti ganti lagi nanti. Ini sebenarnya bahasa halusnya peraturan. Jadi peraturan terus dihaluskan dengan kesepakatan, dihaluskan lagi dengan keyakinan. Kalau peraturan kan biasanya hanya satu arah dari guru saja. Tapi kalau kesepakatan dan keyakinan itu biasanya dua arah. Jadi ada dari murid dan guru juga. Jadi ada masukan dari murid. Jadi bersama-sama menciptakan satu aturan yang menjadi keyakinan kelas dan menggunakan bahasa yang positif. Misalnya ya dengan nilai-nilai kebajikan, tidak ada maksudnya kata yang tidak atau jangan. Jadi pakai bahasa yang positif. Itu kalau keyakinan kelas. Satu angkatan kok sudah tiga. Sudah biasa. Ini pendidikan keyakinan kelas. Ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, itu adalah pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas, sama dengan kesepakatan. Jadi semua dilibatkan, bahasanya juga yang singkat sederhana, terus pernyataannya positif, pernyataan sesuai dengan sekolah atau kelas masing-masing. Nanti bisa dikatakan menggunakan blog. Bisa juga untuk kasih nyata PMM mungkin mana dari. Selanjutnya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Ini tentunya salah-salah semangat ya dan bertanggung jawab. Dan ini adalah tahapan dari segitiga restitusi ya, ada 3 dari menstabilkan identitas yang pertama, terus validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi sebelum praktek segitiga restitusi kita sudah membuat keyakinan kelas dulu, lalu praktek segitiga restitusi sudah ada kasus di kelas. Dimulai dari kasus sederhana saja. Kalau saya kemarin memang Husna itu kasusnya mengantuk selama sekolah. Saya kemarin bingung teman-teman, jadi sudah praktek tapi nggak ada murid, kenyataan pas dibuka. Saya menyewa Husna, alhamdulillah sudah bisa roster, kamu nggak dari mungkin. Nah ini penyebaran dari ketiga restitusi tahapannya, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu adalah proses belajar, teman-teman. Dan ini berbuat kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Maksudnya kita. Jadi ya wajar gitu. Kalau ada anak-anak yang kesalahan itu wajar. Ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah. Kamu benar merasa. Jadi nanti ini bahasa-bahasa yang digunakan saat kita ngobrol atau melakukan segitiga restitusi dengan anak. Ketika ada masalah, kita kata-katanya seperti ini. Kita berbicara dengan anak, terus kita beri anak berbuat kesalahan itu wajar. Terus dari biasanya, ibu bapak juga pernah kesalahan. Bapak tidak mencari siapa yang salah. Itu adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini menggunakan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Yaitu ada tadi 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, ini prinsip dari validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini bahasa-bahasa halus yang panjang kita susah mempraktekkannya. Sangat susah ya. Jadi ada 3 tahap yang itu masing-masing ada prinsip dari masing-masing. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Ini menggunakan
prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Apa keyakinan kelas kita? Apa yang telah disepakati bersama? Ini terakhir. Seperti apa gambaran kelas ini yang menurut kamu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi anak nanti bisa muncul dengan identitas yang sukses dari kegagalan awal tadi. Harapannya. Dan ini praktek yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum Husna. Husna sehat? Alhamdulillah. Baik Husna. Ada mau tanya sama Husna boleh? Boleh. Oke. Husna beberapa kali Ustazah lihat Husna terlambat ke sekolah. Terus juga Ustazah lihat beberapa kali Husna mengantuk saat lagi belajar dan tertidur. Betul Husna? Oke. Kalau Ustazah boleh tahu kenapa Husna katanya kok terlambat ke sekolah? Oh, tidurnya malam-malam. Kenapa tidurnya malam-malam Mbak Husna? Oh, mainan. Mainan sama siapa kalau malam? Sama ibu? Enggak, main sendiri. Oh, mainan sendiri sampai malam. Enggak main HP kan? Enggak. Baik Husna. Nah, mainan sama teman-temannya. oh main sama Kalau teman. siang-siang. Kalau siang sama teman-teman, tapi kalau malam sendiri. Husna biasa bobonya malam. Baik Husna. Di sini Ustazah tidak menyalahkan Husna karena Ustazah juga pernah salah. Jadi Husna terlambat ke sekolah karena bobonya malam-malam. Malam banget. Emang Husna nggak ngantuk? Enggak. Baik Husna, Ustazah tanya nih, kalau Husna sering terlambat dan tertidur di kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum. Keyakinan kelas apa ya? Yang mana ya yang Husna ingat? Iya, itu Husna ternyata masih pintar dan ingat namanya keyakinan kelas kita. Baik, kalau sering terlambat dan ngantuk atau tertidur di kelas kan belum disiplin waktu. Nah, Husna tahu bagaimana caranya supaya Husna nggak terlambat lagi ke sekolah dan nggak tertidur di kelas? Pokoknya nggak malam-malam. Iya betul. Jadi Husna mencoba bobonya nggak malam-malam ya, biar datang ke sekolah nggak terlambat. Baik, gitu ya Husna ya. Nah nanti saya bisa bilang sama ibunya Husna deh, biar Husna nggak terlambat. Husna belajar bobonya dengan kemalaman. Jadi kamunya bisa pagi. Baik, terima kasih Husna. Keren, terus dulu. Ya, jadi bangun pagi ya. Gak kemalaman bobonya ya. Oke, hebat. Terima kasih. Terima kasih bukan itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Udah ya, cukup ya. Terima kasih waktunya. Semoga kita bisa belajar bersama, kita sharing bersama. Semoga kalau ada yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Mungkin nggak di forum sini, tapi di luar nanti. Saya siap, nanti masih ada saudara-saudara yang akan membantu. Karena yang sudah duluan. Insya Allah saya akan membantu sebisa saya. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing sebelum praktek untuk restitusi. Ini cukup ya teman-teman? Cukup biar ada iman. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Semoga ini kita dengan karena sudah dilihat silaturahim dan kita sama-sama di sini ya. Terima kasih waktunya. Kurang saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, sabuk satu, sabuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, hormati, kita Islam sampai mati. La ilaha
menghitung kembali. Ya. Sudah pintar semuanya, hebat. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. 2 jempol. Hebat. Ada lagi nih. Tepuk jempol. Ikilah jempolku. Ikilah jempolku. Kanggo sliramu sing unyu. Ada 2 jempol nih. Baik teman-teman. Teman-teman. Halo anak-anak semuanya. Kalau kau suka hati panggil Abi. Ayo, kalau kau suka hati panggil Halim. Kalau kau suka hati panggil Suge. Kalau kau suka hati panggil Davian. Yuk, teman-teman. Halo. Kalau sudah bilang halo, kalian jawabnya hai ya. Halo. Hai. Halo, halo. Hai. Halo, halo. TK apa? Anaknya rajin-rajin. Salah laku selalu dihormati. Ustazahnya baik hati. TK apa? Yes. Siapa yang tahu sekarang hari apa? Senin. Kalau hari Senin depannya huruf apa? S. Siapa yang pakai huruf S depannya? Ada enggak? Senin. Kan kemarin tanggal 23, berarti sekarang tanggal 24 Juli 2023. Halo teman-teman, Suke, Masya Allah, Suke, Masya Allah, pintar sekali ya. Teman-teman, kita mau membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya kita buat bersama-sama biar kelas kita itu apa ya, aman, nyaman, menyenangkan untuk belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Lagi, tepuk 5 2 kali. Oke, lanjut ya. Kita akan membuat apa? Kesepakatan ke. Nah, jadi biar kelas kita itu nyaman buat semuanya. Yang masih ditunggu nanti jadi nggak ditunggu. Yang belum mandiri nanti jadi mandiri. Yang belum tertib jadi tertib. Ya, kita buat kesepakatan kelas nanti jadi keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya sama dengan kesepakatan atau aturan kelas. Cuma kalau keyakinan dan kesepakatan itu kita buatnya bersama-sama. Nanti ustazah minta ide kalian, masukan dari kalian, pendapat kalian. Keyakinan kelas B1. Coba ada ide nggak teman-teman? Siapa yang mau membantu ustazah? Coba kalian ada ide nggak? Biar kelas kita nyaman untuk belajar, semuanya senang dan nggak takut, semuanya bahagia. Kira-kira apa ya keyakinan kelasnya? Apa idenya? Apa idenya? Ada yang punya ide? Mau membantu sapu-sapu, berarti menjaga kebersihan kelas ya. Oke, keren. Mas siapa? Mas Abi ya? Abi keren sekali teman-teman, menjaga kebersihan kelas. Masya Allah, keren sekali Abi. Ada lagi ide? Apa yuk? Ngepel sama nyapu berarti juga menjaga kebersihan ya. Berarti sama ya. Halo? Selain tadi menyapu dan mengepel menjaga kebersihan, apa lagi yuk? Biar kelas kita nyaman yuk. Ada yang punya ide? Punya kenapa sayang? Oh, bukunya ada tulisannya. Boleh dijelaskan lagi kok sadar maksudnya Mas Izar ya? Apa Yubi?
terus apa lagi yuk? Mengepel, bolehlah nanti dirangkum sama Sada. Mengepel. Terus apa lagi? Ayo anak putri yang di sana ada ide? Menyapu, iya. Apa bagusnya? Membersihkan sarang laba-laba. Ada sarang laba-labanya ya? Oke, Sada terus. Nggak apa-apa, bagus. Punya ide bagus. Membersihkan sarang laba-laba. Ada sarang laba-labanya nggak di sini? Aduh, ada rumah tawon juga. Sarang laba-laba. Apa lagi teman-teman? Anak putri jawab. Yang pintar Farhan. Membereskan mainan. Keren Farhan. Ya? Manusia apa? Baju siapa? Hah? Baju kamu? Membereskan mainan. Terima kasih Farhan. Terus yang lainnya apa lagi? Apa lagi ya? Nih, makan dan minum saat istirahat. Iya, coba yang ditulis ya. Makan dan minum. Mana? Aduh, tulisannya lagi. Apa lagi teman-teman? Silakan duduk, silakan duduk. Duduk melingkar. Itu lagi syuting tuh, di situ ada gambarnya nanti. Ya, Mas Suke boleh duduk Mas Kesuke. Oke. Yang tidak mau ikut membuat keyakinan kelas nanti janji mau apa? Menyepakati loh ya. Berarti ikut tanggung jawab loh ya. Mau ikut urun bunda, urus apa? Pendapat gak? Anak putri boleh mundur lagi? Ya. Mbak Aksi boleh mundur lagi sebelah sini? Ya. Mas Davian duduk dong. Mundur sayang. Mundur. Tinggalannya mana? Tinggalan. Boleh mundur. Abi, kamu di mana? Mundur. Aksi geser, Aksi. Geser, geser. Ayo. Kalau kau suka hati panggil Ainun. Kalau kau suka hati panggil Husna. Mundur Mbak Husna sebelah situ. Pendek Mbak, mundurnya ke sana. Ya, oke. Kalau kau suka hati panggil Khalid. Kalau kau suka hati panggil Ainun. Iya. Oke, lanjut lagi ya. Mas Abi, boleh duduk sebelah sini, Bi? Iya. Tadi Mas Abi sudah memberikan pendapat, idenya, masukan. Bagus Sada, terima kasih. Mas Farhan juga. Terus ada siapa lagi tadi ya? Mbak Aziza, ya. Yang lain yang sebelah sana. Minta idenya Sada dong. Meminta izin jika ingin keluar. Alah, misalnya, Ustazah aku mau pipis, Ustazah aku mau jadi harus minta izin dulu ya. Sepakat ya, coba ya ditulis ya. Meminta izin bila keluar kelas. Iya, panjang sekali. Terus lagi ya, apa lagi ya? Saling menyayangi. Nah, berarti begini aja, menyayangi teman dan ada iya. Menyayangi teman dan ustazah. Nah, sudah ada berapanya dihitung bersama ya teman-teman. Halo, dapur 1, dapur 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 9. Menjaga kebersihan, beres-beres, mengepel, menyapu, membersihkan sarang laba-laba, membereskan mainan, makan dan minum saat istirahat, meminta izin juga keluar kelas. Nah, ini teman dan bisa. Terus kita juga harus apa lagi ya? Berkata dan berperilaku sopan. Satu lagi ya, nomor 10. Berkata dan berperilaku berkata dan berperilaku sopan. Kalau tak suka hati panggil Kesuke.
Mas Davian nanti main ya. Nanti kalau belum tapi kalau saya belum. Oke? Lagi. Halo, apa kabar kawan? Baik-baik saja. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Pegang hidung temanmu. Hidung temannya. Sebelahnya. Iya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, gelipkan mata, tik-tik. Sekali lagi. Mas Davian kita tolong ya, nanti dulu ya mainannya ya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, gelipkan mata, tik-tik. Sekali lagi, tik-tik. Untuk Pak, setelah ini ya, sebentar lagi ya. Nanti makan bareng-bareng ya. Nanti kita akan bekal bareng-bareng ya. Jadi makan bekalnya saat istirahat. Iya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan temannya. Cubit kiri. Tik-tik. Sekali lagi, tik-tik. Tepuk satu. Oke, Mas Davian, terus ada capek deh bilang Mas Davian. Oh iya, kita anunya ada 10 ya. Kita buat 5 saja yuk. Yang kira-kira sama yang mana ya? Mau kita simpan yang jauh biar nggak bisa mainan? Ya. Atau mau mainan nanti? Silakan dimainin. Nanti mainan. Ya, taruh dulu. Nanti mau sudah simpan yang jauh biar nggak bisa mainan. Yo, pilih mana? Pilih mainan tapi nanti atau usah ada simpan dan nggak mainan. Ayo, sudah Mas Davian sudah tertib belum? Simpan dulu ya, ini nggak tolong. Nih, menjaga kebersihan berarti sama nih, beres-beres, ngepel, menyapu ini sama ya. Ini satu nih. Ini namanya menjaga kebersihan berarti ya. Ini jadi satu. Terus ada tulis di kertas dulu. Berarti itu sama aja dengan menjaga kebersihan. Bentar. Sudah bantu mencatat ya. Sepakat ya ini sama ya. Ini kan beres-beres, mengepel, menyapu, membersihkan sarang laba-laba. Ini berarti menjaga kebersihan kelas. Bisa tulis ya. Menjaga kebersihan kelas. Boleh minta tolong tadi yang sudah memberikan pendapatnya, Mas Abi. Tempel di sini ya, Bi. Silakan tempelnya di sini, Bi. Lanjut ini sama terus yang ini. Membereskan mainan. Berarti ya, tadi yang membereskan mainan itu lagi dirinya siapa ya? Oh iya Mas Rahman ya. Oke, dulu sama-sama dibantu ya. Ini sepakat ya membereskan mainan ya. Jadi yang mainan ya. Ya, sebentar ya. Terima kasih Mas Adi. Berarti mengembalikan alat belajar dan bermain ke tempat semula ya. Sepakat ya. Ya, sebentar. Iya. Ini Mas Arman, minta tolong ya. Mas Abi boleh duduk, Mas Iza duduk ya. Ini nggak kelihatan di sini. Duduk saya. Duduk saya. Mas Halim boleh duduk, Mas Halim nggak kelihatan temennya. Mas Abi, Mas Iza boleh duduk. Oh miring ya, bantu saya ya. Ini ya. Nah, lanjut lagi ya. Apa lagi nih sudah? Nih, makan dan minum saat istirahat. Boleh ya? Bisa ada tulis ya, berarti ya. Meminta izin. Halo yang di luar, boleh masuk silakan.
Nih, Mas Ijar tadi dulu Mas Ijar nih tempelin. Ya, permisi, boleh juga Mas Ano. Menyayangi teman dan ya, oke. Menyayangi. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Duduk sampai duduk yang rapi, duduk yang rapi. Yang itu tadi siapa lagi yang berikan ide ya, Mbak Aziza? Mbak Aziza mana ya? Mbak Aziza nggak ada ya? Aziza sih tempelin, kamu tadi memberikan ide, kasih dia. Bantu saya. Diturunkan roknya saya, roknya diturunkan. Iya, sini. Ya, Mbak Aziza boleh kau menjabarkan sini. Satu lagi atau dua lagi ya? Salam. Ya. Ambil ke sini saya. Ini boleh. Terus yang terakhir berkata dan berperilaku sopan. Setuju ya? Ini Mas Ano. Ya. Tempelin sini. Satu lagi atau sudah cukup nih? Halo teman-teman. Sudah cukup atau lagi? Sudah cukup atau lagi? Lagi satu lagi ya. Makan dan minum saat istirahat. Tapi kalau misalnya sudah haus ya boleh minum. Berarti nggak usah aja ini ya. Masa ya Pak, ini pas saja ya. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Ustazah bacakan lagi ya. Halo. Yang satu. Ya. Kalau kau suka hati kalian Ustaz. Ya. Halo semuanya. Ini Ustazah bacakan lagi pas-pasan. Keyakinan kelas B1. Menjaga kebersihan kelas. Ditambahin ayo. Ayo menjaga kebersihan kelas. Aku bisa. Nah, aku bisa mengembalikan alat belajar dan bermain ke tempat semula. Ya. Meminta izin jika keluar kelas. Ya. Aku meminta izin jika keluar kelas. Terus, ini. Aku menyayangi teman dan ustazah. Aku berkata dan berperilaku sopan. Oke semuanya. Oh la la la. Kalau kau suka hati panggil Dilan. Kalau kau suka hati panggil Halim. Semuanya sepakat dengan 5 ini. Husna. Kalau kau suka hati panggil Husna. Nih, ada berapa? Hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Ustazah ulang sekali lagi. Kalau kau suka hati panggil Husna. Kalau kau suka hati panggil Husna. Sekali lagi semua panggil Husna. Panggil Husna. Panggil Husna. Semuanya perhatikan. Ustazah ulang sekali lagi. Yang pertama, ayo menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, aku bisa mengembalikan alat belajar dan bermain ke tempat semula. Yang ketiga, aku meminta izin jika keluar kelas. Yang keempat, aku menyayangi teman dan ustazah. Mas Khalid silakan duduk. Yang kelima, aku berkata dan berperilaku. Oh, tambahin ya. Oke, tambahin lagi nak. Apa tadi ada? Masuk ya. Tolong ya. Buang air besar. Ya. Buang air besar dan buang air. Berarti PAK dan B. Buang air lah. Tipis dan gak cukup ya. Aku bisa buang air kecil.
buang air besar di toilet. Ya. Oke, sama satu lagi ya. Jadi ada berapa kesepakatan? Silakan duduk, silakan duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya tambahan. Kalau mau sama pipis di kamar mandi di toilet. Karena sudah sepakat, sekarang aku sudah minta kalian cap jarinya ya di bawah nama kalian. Coba kalian manfaatkan sini kan, dan sebelumnya kan. Gambarnya pakai mana kan? Ya, di stempel. Oke, Mas Iza sini. Yang lain duduk dulu, boleh dipanggil sana ya. Mas lain boleh duduk dulu. Nanti dipanggil. Jempolnya mana? Jempolnya aja. Jempol. Jempol mana? Ini loh. Otakmu mana sayang? Otakmu mana? Oke, belum ya. Oke, silakan duduk. Mas Tano, jempolnya mana no? Tahu jadinya ya Mas Al. Ya jangan ditaruh situ sayang. Baru di sana di depan. Ya ya foto mana? Iya ya jangan di fotonya di bawah fotonya. Silakan Han. Oke. Ayo dulu. Sini Mas, Davian. Ya. Ya Mas Davian mana fotonya? Dengar. Nih. Bukan. Ya, sudah Halid. Dilan. Sini. Halid dulu. Dilan dulu mana Dilan fotonya? Oke, sudah. Bisa udah dulu. Sini. Ya, sini nih. Di bawahnya ya. Ayo Musna, sini Mas. Mas apa? Ian. Ya, nanti. Ada semuanya. Ya, kenalin fotonya. Sudah, anak putri Musna. Ya, anak putri Andri. Tadi fotonya enggak? Ya, sini. Jangan di bawahnya, jadi hitam di bawahnya. Bisa? Ya. Ya, sini. Ya, bawahnya. Oke, sip. Ya, Yeah.